Ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. Itu semua tentang apa ya? Aha, anak-anak, itu adalah unsur intrinsik dari karya sastra dari cerita pendek. Jadi hari ini kita semua akan belajar itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang super kreatif. Hari ini kita akan belajar apa? Tapi sebelum itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by basmalah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi belajar kita hari ini bisa berjalan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Yuk, langsung aja lihat TP-nya. Ternyata kita akan belajar unsur intrinsik karya sastra dari cerita pendek atau cerpen. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu cerpen? Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Mengenal unsur intrinsik cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan sebuah karya sastra narasi fiktif yang isinya menceritakan tentang kisah satu tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya dalam bentuk ringkas. Cerpen memiliki 8 unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen, seperti perjuangan, persahabatan, perjodohan, dan lain sebagainya sesuai keinginan penulis. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada penokohan. Jika tokoh adalah orangnya, maka penokohan adalah karakternya. Seperti antagonis karakter jahat, protagonis karakter baik, dan tritagonis sebagai karakter pembantu atau penengah. Yang keempat adalah latar. Latar memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada latar waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian yang kedua ada latar suasana seperti suasana menyenangkan, mencekam, mengharukan, dan lain sebagainya. Dan latar yang ketiga yaitu latar tempat seperti di rumah, di kebun, di sekolah, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang kelima adalah alur. Alur adalah susunan atau jalannya cerita. Ada alur maju yang jalan ceritanya berurutan mulai dari tahap pengenalan hingga klimaks, dan ada juga alur mundur yang jalan ceritanya seolah-olah menceritakan kilas balik dalam sebuah cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas penulis dalam menuangkan cerita, seperti pemilihan diksi yang digunakan, majas, bahasa baku, dan bahasa tidak baku. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan pelaku dalam sebuah cerita. Ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan orang ketiga serba tahu.
Sudut pandang orang pertama seolah-olah penulis menceritakan kisahnya sendiri, seperti aku, saya, dan beta. Sudut pandang ketiga seolah-olah penulis menceritakan kisah orang lain dalam suatu cerita, seperti ia, dia, atau nama orang. Sudut pandang ketiga serba tahu adalah sudut pandang yang digunakan penulis untuk menampilkan seolah-olah serba tahu, sehingga penulis dapat mengemukakan segala tingkah laku dan pikiran semua tokoh. Kemudian, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi cerpen dan apa saja unsur intrinsik dalam cerpen? Sudah ya? Nah, supaya kalian semua tambah pinter dan tambah paham lagi tentang cerpen dan unsur intrinsik cerpen, Bu Guru akan kasih kalian contoh cerpen. Disimak sampai selesai ya. Di sebuah desa nelayan yang terletak di sebuah teluk yang indah, hiduplah seorang nelayan bernama Rama. Setiap hari, Rama memulai harinya dengan menyambut matahari pagi untuk menangkap ikan di laut yang luas. Dengan perahunya yang kecil dan jaringnya yang kuat, Rama melaju ke laut yang biru. Ia merasakan angin laut yang sepoi-sepoi mengelus wajahnya dan mendengar suara deburan ombak yang menenangkan. Ketika Rama tengah sibuk memancing, tiba-tiba terdengar suara nyanyian yang indah di kejauhan. Dengan perasaan penuh penasaran, Rama mengikuti suara tersebut dan menemukan sumbernya, yaitu seorang duyung yang duduk di atas batu karang sedang memandanginya dengan tulus. Meskipun terkejut, Rama mendekati duyung tersebut dengan hati yang terbuka. Mereka berdua akhirnya mulai berbicara, saling bertukar cerita tentang kehidupan di laut dan di darat. Ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, Rama tahu bahwa ia harus pulang ke desa. Ia berpamitan pada duyung dan berjanji akan kembali lagi suatu hari nanti. Dan begitulah pertemuan antara Rama sang nelayan dengan Putri Duyung menjadi sebuah cerita yang menginspirasi dan dikenang oleh banyak orang di desa tersebut sebagai bukti bahwa persahabatan bisa terjadi di antara dua dunia yang berbeda. Nah, bagaimana anak-anak? Cerpen yang Bu Guru kasih bagus? Bagus ya, karena kalian semua sudah memuji cerpen Bu Guru. Selanjutnya Bu Guru akan kasih kalian tugas. Tapi tenang saja, tidak usah merenggut dan tidak usah cemberut seperti itu ya, karena tugas Bu Guru ini sangat gampang dan bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Selanjutnya, kalian bisa scan barcode di samping ini. Sudah? Baiklah anak-anak, karena materi kita sudah selesai, Bu Guru pamit dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.